perkenalkan nama saya Akila Najib Ramadhani dengan NIM 153250246. Saya berasal dari kelas IKG. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan media radio di era digital yang mempengaruhi berbagai banyak faktor perkembangannya sampai bahkan radio ini berkembang di era teknologi sekarang itu bagaimana, dan saya juga akan membagikan tentang pengalaman saya sebagai mahasiswa bagaimana saya menggunakan radio di era media sekarang. Nah, jadi yang pertama ini ada regulasi pemerintah. Perkembangan radio di Indonesia tidak hanya terlepas dari kebijakan pemerintah. Salah satu regulasi yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur sistem penyiaran nasional. Nah, melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan beberapa jenis penyiaran seperti lembaga penyiaran publik, komunitas, dan juga berlangganan. Salah satu lembaga penyiaran publik yang sangat penting adalah Radio Republik Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 1995, RRI peran besar yang menyebarkan informasi nasional dan menjaga persatuan masyarakat Indonesia. Nah, regulasi pemerintah ini juga mengatur proses perizinan siaran radio, pembagian frekuensi, dan serta pengawasan konten agar tetap sesuai dengan kepentingan publik. Nah, jadi yang kedua ini ada pola konsumsi masyarakat, di mana perubahan gaya hidup masyarakat juga mempengaruhi perkembangan radio. Pada zaman dahulu, orang-orang biasanya mendengarkan radio di rumah bersama keluarga. Radio menjadi sumber utama informasi dan juga hiburan bagi keluarga mereka. Dan sedangkan sekarang, seiring berjalannya waktu, pola konsumsi berubah. Banyak orang mendengarkan radio di mobil, beraktivitas lain, atau bekerja. Saat ini radio itu dapat didengarkan melalui ponsel sambil menggunakan aplikasi streaming ataupun internet. Perubahan ini membuat radio harus menyesuaikan konten siaran, misalnya dengan program yang lebih bagus, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pendengar. Nah, jadi yang pertama ini ada masa kemerdekaan, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, radio ini sangat memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan juga penyebaran informasi. Salah satu peristiwa penting adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia yang juga disebarkan melalui radio hingga diketahui masyarakat di berbagai daerah. Radio menjadi alat penting perjuangan untuk membangun semangat nasionalisme dan juga menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, radio saat itu tuh sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi dari masyarakat ke masyarakat lain juga, sehingga perannya saat itu benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, jadi yang ketiga ini ada era reformasi. Setelah terjadinya reformasi Indonesia 1998, kebebasan pers ini semakin terbuka. Radio itu menjadi ruang publik yang lebih demokrasi. Banyak radio yang mulai menghadirkan program diskusi, talk show, dan juga partisipasi pendengar secara langsung. Hal ini membuat radio menjadi media yang lebih beragam dan memberi ruang bagi berbagai suara dari masyarakat. Adaptasi radio terhadap perkembangan teknologi. Di era digital sekarang, radio itu menjadi persaingan dari berbagai media baru seperti streaming, musik, dan juga podcast. Nah, namun radio juga melakukan berbagai konferensi seperti menghadirkan radio streaming yang bisa didengarkan melalui internet. Selain itu, banyak stasiun radio yang membuat podcast agar konten mereka bisa didengarkan kapan saja oleh pendengar. Dengan cara ini, radio itu tidak hanya bersaing dengan platform digital, tetapi juga berkolaborasi dengan teknologi baru dan menjangkau audiens yang lebih luas. Oleh karena itu, semakin berjalannya waktu, radio itu semakin mempunyai perkembangan yang jauh lebih bagus seperti podcast. Gimana Nisa, udah paham kan? Paham, Bu. Kamu udah ngulang mata kuliah ini sekali. Jangan sampai skripsi kamu jadi tertunda lagi hanya satu mata kuliah belum lulus. Iya, Bu. Janji tahun ini saya kejar skripsi saya.
Jangan kebanyakan ngambil job. Kamu kan gak butuh uang. Iya sih, tapi kan saya butuh pengalamannya, Bu. Perjalanan kamu masih panjang. Ada waktunya kamu akan banyak mendapat pengalaman kerja setelah lulus. Iya, Bu. Jadi kapan saya bisa terima draft skripsi kamu? Insya Allah besok, Bu. Loh, kok besok? Saya cuma punya waktu hari ini loh, karena besok saya sudah mudik. Oke, Bu. Hari ini saya kirim. Bener ya, saya nggak mau nanti tiba-tiba dengar alasan kamu internetnya lemot lah atau apapun itu. Tenang, Bu. Kalau Ibu mau saya kirim data-data riset sama video sekarang juga bisa. Oke, boleh. Saya tunggu sekarang. Oke. Saya kirim sekarang ya, Bu. Terima kasih, Bu. Aduh, revisi apa lagi sih nih? Kenapa harus sekarang sih? Nah, jadi pengalaman pribadi saya dengan radio yaitu saya sebagai mahasiswa di era digital saat ini tidak sepenuhnya mendengarkan radio melalui perangkat radio konvensional, namun sesekali saya mendengarkan radio ketika saya sedang di mobil ataupun melalui internet. Nah, biasanya saya mendengarkan program musik ataupun talk show yang ringan karena bisa dilakukan saat saya sedang beraktivitas dan tidak fokus menonton televisi. Nah, radio juga memiliki keunikan karena adanya penyiar dan juga berbicara langsung dengan pendengar sehingga terasa lebih dekat dan juga personal. Nah, relevansi radio di era digital jika dibandingkan dengan media lain seperti televisi atau aplikasi streaming musik seperti Spotify, radio memiliki beberapa kelebihannya. Kelebihan radio adalah sifatnya yang real time dan interaktif. Pendengar biasanya mendengarkan informasi terbaru dan juga berinteraksi dengan langsung dengan penyiarnya. Namun, radio juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memilih lagu atau program yang ingin didengarkan mengikuti jadwal mereka. Sementara itu, platform streaming memungkinkan pengguna memilih konten secara bebas kapan saja. Meskipun begitu, radio memiliki daya tarik tersendiri karena unsur kedekatan dan spontanitas yang tidak selalu dimiliki oleh media digital lainnya. Masa depan radio di Indonesia, menurut saya radio tidak akan sepenuhnya hilang di masa depan. Namun radio memiliki kemungkinan akan terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Radio akan semakin terintegritas dengan internet, media sosial, dan platform digital lainnya seperti podcast ataupun streaming. Nah, selama radio mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan teknologis zaman sekarang, radio tuh masih bisa memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang di Indonesia.